warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 11 akan mendiskusikan materi mengenai pembinaan dan pengembangan minat baca. Nah, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pengertian pembinaan dan pengembangan minat baca. Pembinaan dan pengembangan minat baca merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perbaikan menuju sesuatu yang perlu dicapai. Menurut Bond dan Wagner, membaca adalah proses menangkap, memperoleh, menafsirkan, dan mengevaluasi konsep-konsep pengarang, serta merefleksikan dan bertindak sesuai dengan konsep-konsep tersebut. Mengingat penjelasan di atas, cenderung beralasan demikian, pembinaan dan menumbuhkan minat baca merupakan salah satu upaya atau kegiatan berharga untuk memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan minat pemahaman dalam membaca. Nah, jadi pembinaan dan pengembangan minat baca ini yakni pekerjaan atau kegiatan untuk mengembangkan keinginan teman-teman untuk membaca. Beberapa ciri dalam membaca. Yang pertama yaitu sebelum membaca kita harus menetapkan tujuan, karena dalam membaca kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita baca bisa membantu dan mencapai tujuan. Yang kedua yaitu sepanjang kegiatan membaca kita harus menggunakan keterampilan dan teknik membaca. Jadi supaya kita bisa lama-kelamaan menjadi lebih baik dalam membaca. Yang ketiga yaitu mampu menafsirkan grafik, daftar, peta, dan gambar, serta menggunakan alat untuk mencari buku. Yang keempat yaitu untuk lebih memahami apa yang mereka baca, pembaca perlu memiliki latar belakang pemahaman. Selanjutnya itu pembaca yang baik menyusun perspektif tertentu karena bisa memahami apa yang dia baca. Yang keenam yaitu seorang pembaca yang baik selalu memupuk dan meningkatkan kemampuan dalam membacanya. Yang ketujuh yaitu seorang pembaca mahir yang tidak bergantung pada orang lain. Jadi seorang pembaca yang mahir, dia nggak bergantungan pada orang lain. Namun dia orang yang memiliki sifat jujur untuk bisa memanfaatkan kapasitasnya untuk diri sendiri. Yang ke-8 yaitu pembaca yang baik harus mampu membaca secara sistematis dan kritis. Jadi pembaca yang baik harus membacanya sistematis dan kritis. Jadi untuk sistematis dan kritis ini supaya si pembaca itu bisa memahami isi yang imajinatif, faktual, dan terutama terstruktur gitu. Dapat mempengaruhi pembaca serta isi opini juga. Yang ke-9 yaitu seorang pembaca yang mahir selalu mengenali hubungan antara materi yang dibaca dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Jadi seorang yang pembaca bisa mengetahui dan memilih mana materi yang akan dicari ataupun dibaca yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ke-10 yaitu pembaca yang baik selalu mengorganisasikan ide-ide dari berbagai sumber dan menerapkan apa yang dibacanya dalam situasi dunia nyata. Jadi dia bisa mengorganisasikan, bisa memunculkan ide-ide dari kegiatan dia membaca gitu. Yang ke-11 yaitu pembaca yang baik harus bisa menikmati membaca. Dia dapat berhenti sejenak dan menghargai pemahamannya. Jadi pembaca yang baik nggak terus-terusan membaca memang, tapi dia ada jedanya. Dia dalam membaca itu harus mempunyai kenyamanan sehingga dia bisa nyaman dalam membaca dan bisa kelamaan bisa sering membaca gitu, rajin dalam membaca. Selanjutnya yaitu
kesiapan dalam membaca. Ada beberapa faktor kesiapan dalam membaca. Yang pertama yaitu kesiapan mental. Seorang yang mentalnya cukup matang atau sehat akan terhindar dari gejala gangguan jiwa, hatinya tenang, tentram, bahagia. Sebaliknya seorang yang mentalnya kurang sehat akan lekas marah, merasa pesimis, cepat putus asa, terutama sedang menghadapi kegagalan hidup. Kesehatan mental besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan membaca dan belajar. Yang kedua yaitu kesiapan fisik. Jadi kesiapan fisik itu pertumbuhan dan kesehatan fisik merupakan prasyarat kesiapan fisik membaca. Jadi membaca dan belajar tidak begitu efektif bagi siswa yang sering sakit, kurang tidur, atau terlalu lelah. Secara khusus ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan membaca, yang semuanya berhubungan dengan kesiapan fisik. Variabel tersebut diantaranya yaitu berhubungan dengan batas dan kapasitas penglihatan dan pendengaran. Banyak sekali banyak siswa yang penglihatan dan pendengarannya rendah atau kurang. Jadi seorang yang mempunyai gangguan penglihatan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dibacanya, sehingga akibatnya individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam membaca. Selanjutnya itu kesiapan emosional. Jadi kesiapan emosional ini yaitu gangguan pada emosi yang berdampak pada keberhasilan membaca dan belajar. Kesulitan emosional terlihat jelas pada anak yang terlalu penakut dan pemalu. Demikian pula seorang anak yang terlalu bergantung pada orang tuanya atau yang selalu takut, cemas, atau tidak aman. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut kurang siap membaca dan belajar dan akan mempengaruhi prestasi membaca dan belajarnya. Yang keempat yaitu kesiapan pengalaman. Jadi kesiapan pengalaman dalam membaca yaitu persiapan berdasarkan pengalaman. Di sini menyarankan apakah membaca dengan teliti, terlepas dari apakah dia seiring membaca dengan teliti, luasnya informasi yang dia miliki. Jadi ketika dia mempunyai pengalaman membaca ini artinya seberapa jauh dia memahami materi tersebut dengan cara dia meneliti. Jadi siswa yang memahami banyak kata atau melihat lebih cepat dibandingkan siswa yang memahami kata lebih sedikit. Demikian pula siswa yang memiliki latar belakang pengetahuan yang banyak akan mampu memahami bacaan lebih cepat dibandingkan siswa yang memiliki latar belakang pengetahuan yang lebih sedikit. Jadi begitu tentang faktor dalam kesiapan membaca. Simpulannya adalah membaca merupakan pengalaman belajar yang mengasihkan yang akan mempengaruhi untuk dan intensitas seseorang di dalamnya, serta menentukan cita-citanya di masa depan, dan sebagai sumber motivasi yang kuat bagi seseorang untuk menganalisis, mengingat, dan memainkan bacaan tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.